Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alfira Salsabila dari kelas EKIS 5B Institut Agama Islam Negeri Palopo. Saya akan menjelaskan mengenai basis komunikasi pemasaran. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi pemasaran. Nah, pengertian komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran ada 3 basis komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama, komunikasi pemasaran terintegrasi, yang kedua, segmentasi dan pasar sasaran, yang ketiga, mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif dan masa depan komunikasi pemasaran. Pertama yaitu komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi atau bahasa lainnya GRADER, yaitu Integrated Marketing Communication atau IMC, ialah strategi pemasaran yang menggabungkan semua alat atau media komunikasi dalam memasarkan suatu produk. Model-model dari komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama, advertising atau iklan merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mempromosikan suatu produk. Iklan umumnya sering digunakan dalam proses IMC karena sifatnya yang persuasif dan disebarkan melalui media massa seperti televisi, majalah, dan lain-lain. Model yang kedua yaitu sales promotion. Sales promotion ini bertujuan untuk meningkatkan angka penjualan dari produk. Sales promotion ini dapat memicu target konsumen untuk membeli produk kita kembali. Contohnya memberikan potongan harga kepada konsumen. Lanjut, model ketiga yaitu public relation. Public relation merupakan salah satu model dari komunikasi pemasaran terintegrasi. Fungsi dari kegiatan ini adalah untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Model ini sangat penting untuk kita aplikasikan dalam strategi IMC karena hal ini dapat menentukan keberhasilan strategi pemasaran kita yang lainnya. Model yang keempat yaitu direct marketing. Direct marketing adalah salah satu bentuk strategi marketing yang dianggap sebagai cara lama dalam dunia pemasaran. Nah, model ini mengharuskan kita untuk menghubungi target konsumen secara langsung melalui telepon, SMS, atau kunjungan langsung. Model yang terakhir yaitu social media marketing. Gunakan sosial media untuk memperkuat strategi IMC yang kita lakukan. Contohnya, jika kita telah mengiklankan produk kita, memasarkan secara langsung, dan telah membangun hubungan baik dengan konsumen, maka sosial media akan berguna sebagai pengingat akan produk kita. Contohnya Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Setelah kita lanjut ke basis komunikasi pemasaran yang kedua yaitu segmentasi dan pasar sasaran. Artian pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan. Karena konsumen yang terlalu heterogen, maka perusahaan perlu menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang ada untuk menentukan target pasar yang lebih spesifik. Pasar sasaran di sini memiliki peluang bagi perusahaan untuk menyesuaikan produk sehingga pelanggan potensial akan bisa dengan mudah mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk di basis komunikasi pemasaran yang ketiga yaitu mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif dan masa depan komunikasi pemasaran. Kita bahas dulu bagaimana mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Nah, mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif itu ada 8,
Yang pertama, mengidentifikasi halayak yang dituju. Halayak di sini dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan. 2. Menentukan tujuan komunikasi tersebut. Setelah pasar sasaran dan karakteristiknya diidentifikasi, komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari halayak. Tanggapan terakhir yang diharapkan dari halayak adalah pemberian keputusan yang tinggi dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. Yang ketiga itu merancang pesan. Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari halayak, komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif, yaitu berupa isi pesan. Yang keempat itu memilih saluran komunikasi. Yang kelima, menentukan total anggaran promosi. Yang keenam, membuat keputusan atas bauran promosi atau promotion mix. Yang ketujuh yaitu mengukur hasil promosi tersebut. Yang terakhir, mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Terakhir, masa depan komunikasi pemasaran. Sudah menjadi anggapan umum bahwa masa depan merupakan era globalisasi dengan kondisi lingkungan dunia bisnis yang secara struktural berbeda dengan kondisi lingkungan di masa sekarang dengan masa sebelumnya. Berikut ini akan dijabarkan beberapa konsep sentral komunikasi pemasaran di masa depan. Yang pertama yaitu segmentasi dan cakupan pangsa pasar sasaran. Contohnya yaitu mencari ceruk pasar atau nighting. Artinya bahwa ketika membangun sebuah bisnis, maka langkah awal yang kita ketahui adalah dengan menentukan konsumen secara tepat sasaran, menentukan positioning produk dan perusahaan sebagai penggerak pasar, kecepatan dalam menetrasi pasar, baik lokal maupun interlokal, serta membuat analisis situasi maupun teknik dari strategi komunikasi pemasaran untuk memperoleh konsumen sebagai sumber utama. Kedua, keseragaman global dalam strategi positioning, nama merek, pengemasan, penetapan, dan periklanan. Artinya bahwa kita sebagai pemasar harus memposisikan produk kita secara baik agar mudah diingat oleh konsumen dengan membagi beberapa segmen untuk asumsi komunikasi dengan kebutuhan, keinginan, dan permintaan, yaitu secara geografis, demokratif, dan juga psikologis. Dalam menentukan nama merek, kita harus membangun merek bisnis yang kuat. Langkah awal dalam membangun merek bisnis yang kuat yang pertama yaitu mulailah dengan mengidentifikasi bisnis Anda. Yang kedua, buat merek yang mudah diterima pasar. Yang ketiga, gunakan logo untuk memperkuat merek. Yang keempat, buat kemasan untuk memperkuat merek bisnis Anda. Yang kelima, mempromosikan merek. Yang terakhir, berikan kesempatan customer untuk berinteraksi dengan Anda. Yang paling penting adalah untuk memudahkan mereka menikmati layanan yang ditawarkan sebagai bentuk dalam membangun merek kita dan membuat promosi berupa periklanan agar promosi penjualan yang kita tawarkan atau yang kita pasarkan dapat mencapai sesuai dengan tujuan dan target kita. Yang ketiga, diferensiasi dalam promosi penjualan, pendekatan penjualan, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Artinya bahwa diferensiasi merupakan salah satu jenis keunggulan pesaing yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenangkan pasar sasaran. Keterkaitannya dengan promosi penjualan yaitu sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian karena promosi penjualan alat komunikasi antara produsen dan konsumen. Itulah tadi penjelasan basis komunikasi pemasaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.